Oke, selamat datang di channel Setiawan J. Kali ini saya akan mereview dua mobil sekaligus dengan merek yang sama, yaitu Honda CR-V tahun 2011 yang sudah facelift generasi terakhir dan yang terbaru 2018. Oke, dari kedua CR-V ini, dari yang versi lama dan versi baru. Kalau yang generasi terbaru, yang ini versi yang belum turbo, dia dari segi eksterior lebih aerodinamis, lekukan bodinya keseluruhan lebih memperlihatkan garis-garis tegasnya seperti dari bumper depan, kanan kiri, terus model grill tengah, lampu dia udah pakai proyektor, sama lampu jauhnya masih pakai proyektor biasa, kanan kiri. Overall dari segi CR-V yang 2011 facelift lama memang perubahannya sangat jauh dengan yang terbaru. Dari yang tipe facelift 2011 dia model kap mesinnya modelnya simple aja seperti ini, dia lebih pendek. Dari segi samping, pada intinya kedua mobil ini sudah mengalami perubahan dari yang lama ke generasi yang terbaru. Banyak perubahan yang menurut saya cukup sangat signifikan. Dari samping kita lihat bodinya udah berbeda. Di sini dia lebih, kalau yang terbaru lebih lebih lebar, dan kalau yang tipe lama dia lebih simple. Menurut saya secara pandangan kasat mata lebih kecil, lebih ramping daripada yang terbaru. Dan untuk spionnya, kedua-duanya ini ukurannya kurang lebih hampir sama. Udah terdapat lampu sen di spion yang lama, walaupun yang baru udah model LED. Kalau yang lama dia masih model bolam biasa. Dan kalau yang lama dia memakai velg ring 17 dibalut ban Bridgestone dengan ukuran 255 per 65 dan udah cakram. Terus kalau yang tipe terbaru dia ringnya dia lebih besar daripada yang generasi lama, dia pakai ring 18, sudah cakram juga. Cuman sayangnya belum disc brake yang ventilasi yang berlubang-lubang, masih disc brake flat seperti itu. Semakin kita ke belakang, kalau yang di tengah-tengah yang menurut saya masih sama, dia seperti ini. Yang baru ada tambahannya di sisi samping, dan yang lama pun ada, cuman beda motif. Dia seperti ini. Pada intinya CR-V generasi lama dan yang baru ada kesamaan, cuma beda model. Dan di sini yang baru ada list chrome-nya, memperlihatkan kemewahannya. Terus dia handle-nya untuk yang terbaru, dia ini yang versi 2000 cc yang belum dilapisin chrome. Dan yang generasi lama juga dia belum dilapisin chrome, masih senada dengan warna bodi yang lama dan yang baru. Dan untuk garnish chrome dari yang tipe baru, dia udah dikasih chrome di sisi kaca sampai ke belakang. Dan dia yang lama sama, konsepnya sama, dan ciri khas Honda dia memakai kaca film Vicul yang lama walaupun yang baru. Kalau yang Vicul yang baru dia udah model emblem timbul. Kita coba lihat dari eksterior bagian belakang. Coba yang baru dulu. Dia lampunya udah full LED, dari yang lampu sen di sini, lampu rem, lampu mundur. Kalau yang tipe lama dia belum, dia masih pakai bolam biasa, modelnya memanjang vertikal seperti ini. Kalau yang baru dia ada model lebih aerodinamis lah modelnya, menyesuaikan kontur bodinya.
Kalau yang lama dia masih pakai bolang biasa, model vertikal. Terus overall dari sisi belakangnya memang sama juga, dia berbeda. Yang model lama masih model, ada menurut saya ada klasik-klasiknya lah, ciri khas CR-V pada zaman dahulu. Terus untuk di sini juga sudah dikasih garnish chrome, begitupun yang baru. Pada intinya sama, di sini garnish chrome, cuman untuk bedanya tempat plat nomor dia agak ke bawah, kalau yang lama dia agak ke tengah ke atas ini. Untuk emblem Honda sama di tengah. Terus tersedia wiper belakang sama masih dengan yang model lama. Terus di kaca belakang yang terbaru udah ada defogger belakang untuk penghilang kabut. Kalau yang model lama dia sama, udah ada defogger untuk penghilang kabut di kaca belakang. Terus di sini terdapat spoiler, tapi bedanya dengan yang baru, di sini lebih pendek, kalau yang baru agak condong ke lebih panjang. Dan untuk stop lampnya di spoiler dia lebih lebar daripada yang versi lama. Dan untuk antenanya yang terbaru udah model sekarang pakai sirip hiu. Kalau yang versi CR-V facelift generasi lama masih pakai antena seperti ini. Kita coba dari ruang bagasi, kita lihat satu-satu. Untuk dari CR-V yang model terbaru, dia untuk ruang bagasinya, kalau CR-V memang dia mempunyai kapasitas sangat lega, sangat luas, karena kita bisa lihat ke dalam sangat luas. Dan ini jok tengah pun bisa direbahkan ke depan, masih hampir sama ke seperti generasi sebelumnya. Cuman kalau yang ini dia lebih flat, bisa rata sama bak belakang. Jadi untuk menggunakan kita bawa barang koper atau barang apapun lebih besar, bisa kita melipat bangku baris kedua. Dan dia di sisi bagasi terdapat 2 buah lampu baja untuk menerangi bagasi. Terus kalau yang versi di atasnya ini dia bisa 7 seater. Jadi di sini terdapat seperti tuas untuk kursi yang 7 seater itu. Dan dia serep dari ban itu ada di sini. Dia sudah full size untuk CR-V-nya. Nah, tapi di sini berserta toolkit-toolkitnya ada di sini, dan dia di sini dikasih peredam. Jadi biar untuk meredam suara-suara dari bawah. Biasanya kan kalau mobil lainnya nggak dikasih peredam, ini udah dikasih peredam. Jadi menurut saya bagus. Dan kita lihat yang versi lama. Ya, tombolnya di sini. Untuk kapasitas bagasi menurut saya kurang lebih sama. Cuma yang lama dia ada separator atau mungkin partisi penyekat di bagasi. Jadi kita bisa loading barang untuk apa di sini. Dan di sini dia difungsikan untuk tambahan subwoofer, cukup efisien. Dan di sini bisa untuk menaruh barang apapun di sini. Tapi ini juga bisa dilipat ataupun dilepas. Jadi kita jika membutuhkan ruang bagasi yang lebih besar, bisa melipat ini atau melepas ini dan merubuhkan yang versi depan, yaitu sayangnya yang ini dia belum flat sama bagasinya, jadi masih beda ketinggiannya. Dan untuk posisi ban serep masih sama, dia ada di sini, full size juga. Tuh, kalau yang model lama dia belum dikasih peredam, masih plat biasa. Kalau yang terbaru dia udah dikasih karpet, jadi lebih bagus. Oke, overall kurang lebih bagasi untuk kapasitasnya hampir sama, cuman yang lama belum pakai power backdoor. Coba kita lihat yang baru. Kalau yang versi ini juga dia masih manual, belum power backdoor, jadi masih buka tutup manual. Oh ya, yang ini dia udah dapat kamera mundur. Kita lihat dari ruang mesin, dia masih pakai tongkat untuk penyangga kap mesin, belum pakai hidrolis. Dia mempunyai mesin bertenaga 2000 cc 4 silinder. Yang varian ini dia ada tipe mesin R20 SOHC
Dia mempunyai tenaga 150 PS pada putaran mesin 6000 rpm, dan untuk torsinya dia mempunyai torsi 197 Nm. Oke, untuk kita lihat dari dapur pacu CR-V yang terbaru, dia mempunyai 2000 cc 4 silinder segaris. Dia mempunyai tenaga 155 PS dan mempunyai torsi 189 Nm. Dan di sini sayangnya dia masih pakai hidrolis biasa, masih pakai besi biasa, belum pakai hidrolis yang gas. Interior di bagian depan di baris pertama, kita untuk CR-V yang ini model lama, dia layoutnya dashboardnya seperti ini, dan posisi duduknya dia cukup nyaman dengan jok sudah kulit, dan di sini terdapat armrest karena ini dia versi matic, dia memakai transmisi matic CVT. Terus untuk posisi duduknya dia udah bisa maju mundur, reclining, sama untuk menaikkan dan menurunkan posisi kursi ini, cuman dia masih pakai manual, belum elektrik. Terus untuk di sisi setir dia udah tilt steering dan teleskopik ya, dia udah bisa naik turun, tilt steering sama teleskopik. Jadi untuk mendapatkan posisi mengemudi kita cukup sangat bisa. Dan di tuasnya berada di dashboard, tuas maticnya. Terus di tengah dia terlihat clean, di sini nggak ada karena dia penggerak depan, jadi di sini nggak ada seperti tonjolan-tonjolan. Mungkin akan ada tonjolan sedikit untuk ruang knalpot dari depan ke belakang. Cuman di sini sangat lega. Di sini terdapat 2 buah cup holder. Terus di sini ada penyimpanan cukup luas, dan di belakangnya juga terdapat ruang penyimpanan yang cukup luas. Modelnya cukup elegan ya karena model sliding. Terus yang sini model seperti ini. Ini juga model sentuh. Terus untuk dari sun visor dia terdapat 2 buah. Kanan kiri sudah terdapat mirror atau kaca. Di sisi driver juga terdapat kaca, jadi sangat sudah modern. Terus di sini terdapat hand grip yang bisa nggak fix, jadi nggak paten, bisa naik turun. Terus di sisi tengah terdapat spion tengah, udah bisa di nggak paten, jadi untuk kalau malam hari seumpama silau bisa di seperti ini. Terus di sini ada penyimpanan kacamata. Nah, terus yang unik di sini ada seperti kaca dan 2 buah lampu baca bisa diatur. Terus di sini, terus di bagian sini juga terdapat lampu baca untuk bagian belakang. Untuk posisi joknya dia headrestnya cukup tinggi. Untuk di posisi kaki juga dia cukup nyaman. Dia ini versi matic, jadi untuk tuas handrem dari mobil ini dia berada di kaki, bukan di bagian tangan. Dan di sisi konsol tengahnya dia ada ventilasi AC, hazard ada di sini. Terus ini dia pakai double din merek Symbion. Terus tombol AC nya dia sudah model seperti ini, jadi banyak dari arah semburan AC nya ke muka dan kaki saja. Terus kaki sama defogger, terus ini khusus defogger belakang, walaupun dia masih model puter-puteran. Untuk tombol AC nya itu untuk pendingin, dan dia ada untuk heaternya, untuk pemanas itu. Ini untuk pengaturan anginnya, kecepatan angin. Terus di sini juga terdapat untuk ventilasi udara. Semua tombol komplit jadi satu di tengah sini, jadi terlihat lebih rapi. Dan di bawah sini terdapat colokan USB untuk nyolokin untuk ngecas HP atau apapun. Dan di sini juga terdapat konsol-konsol untuk menaruh barang lumayan, jadi terlihat rapi. Untuk dari
dashboard dia masih berbahan keras yang model lama, belum soft touch, tapi sudah 2 airbag yang ada di sisi pengemudi dan berada di sisi penumpang. Oke, terus untuk laci penyimpanan di depan dia ada seperti ini, kecil. Menurut saya ini bagus ya, karena terlihat mewah, modelnya sliding. Terus yang di bawah cukup luas, dia udah soft opening, jadi lembut untuk pembukaannya. Oke, bagus. Terus untuk materialnya dia model 2 warna, satu beige, satu yang atas hitam. Oke, untuk yang bagian itu, oh ya, sama sabuk pengaman dia udah pakai 3 titik. Terus bisa di model naik turunin, jadi adjustable untuk sabuk pengamannya. Terus untuk dari sisi pengemudi speedometer, dari sisi speedometer dia model MAD nya dia udah cukup modern. Dia di tengah terdapat MAD yang cukup besar, bisa memantau pintu, tangki bensin, odometer, trip A, trip B, dan kilometer. Maksudnya kita konsumsi BBM nya bisa dilihat dari tengah. Untuk dari sisi kiri dia tachometer RPM beserta posisi tuas transmisinya sama indikator lainnya. Untuk dari sisi kanan dia penunjuk kecepatan dan indikator lainnya. Menurut saya speedometernya cukup komplit dan MAD nya yang ada di tengah itu cukup komplit juga. Dan untuk sisi door trim pintu dia kanan kiri masih berbahan keras, tapi sama dengan dashboardnya dia 2 warna, yang atas hitam, yang bawah krem, cuman cukup elegan. Dan terdapat power window di sisi kanan, terus speaker sama cup holder 1, sama untuk pocket holder di belakangnya. Oke, kita masuk ke interior Honda CR-V yang terbaru. Kita lihat di sini untuk layout dashboardnya, dia udah sangat berubah dengan yang versi lama. Dia ini untuk bodinya dia warna hitam, jadi di dalamnya dia juga dibalut dengan warna hitam, cuman dikombinasi beberapa list warna silver. Dan di sini dia dashboardnya sudah berbahan soft touch, sini soft touch, sini soft touch, udah cukup bagus. Cuman yang agak ke bawah dia ini masih berbahan keras. Dan untuk tempat penyimpanannya dia masih besar seperti yang sebelumnya, sudah soft opening. Cuman dia di dalam sini belum dilapisin seperti peredam atau blueberry, biar sebenarnya lebih kelihatan mewah. Terus untuk dari sisi tengah dia yang saya suka, dia ini model listnya berwarna hitam piano black sampai sini, sampai di sisi power window, di door trim kanan kiri dan yang belakang juga. Dia mempunyai transmisi otomatis CVT. Terus dia double din pakai Kenwood, sama dia model AC nya masih putar-putaran, belum yang digital sayangnya. Walaupun di sini terdapat tombol-tombol pengaturan, udah komplit, kurang lebih hampir sama dengan yang versi 2011. Dan di sini dia tuas rem parkir ada di sisi sini, udah nggak di kaki. Kalau yang di generasi sebelumnya kan dia di kaki. Terus ini dia terdapat indikator eco untuk biar kita mengetahui perjalanannya kita tuh dia hemat bahan bakar atau tidak. Terus overall dari sisi layout dashboardnya cukup bagus menurut saya, walaupun ada sedikit list chrome di tengah, di sisi AC. Cukup perpaduan yang sederhana, simple tapi bagus. Untuk di sisi tengah dia mempunyai 2 buah cup holder. Terus sini ruang penyimpanan sama colokan USB. Terus di sini juga terdapat ruang penyimpanan besar, bisa di model maju mundur. Terus di sini terdapat armrest, di bawahnya konsol box itu tadi. Dan di sini dia udah berbahan soft touch untuk armrestnya, jadi untuk mengemudi matic untuk sandaran di sini cukup nyaman. Dia udah sabuk pengaman 3 titik, sama model bisa naik turun retract sini. Terus dari sisi lingkar kemudi
menurut saya dia sangat nyaman karena untuk diameter lingkar mengemudinya dia nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau bagi saya cukup nyaman untuk diameter lingkarnya karena di sini sudah ada cruise control untuk waktu kita jalan di tol bisa kita set kecepatan yang kita inginkan dari sisi setir. Terus yang di sisi kiri terdapat tombol untuk pengaturan audio untuk telepon atau mematikan telepon, jadi lebih tidak mengganggu pengemudi saat berada di jalan. Dan untuk tombol tuas shifter maticnya kalau ingin mode sport dia berada di sisi setir, ya kurang lebih hampir sama seperti Honda Jazz lah, berada di sini. Untuk konsep setirnya pun menurut saya juga hampir sama kayak Honda Jazz, cuma ada perbedaan sedikit. Terus tuas lampu masih sama seperti di sini, wiper udah interval wiper belakang juga. Terus untuk door trim dia sudah soft touch, sini soft touch sampai sini, dan ini tadi dilapisin warna hitam piano black. Terus di sini dop biasa, ini silver, yaitu saya bilang simple tapi mewah. Terus yang di bagian bawah dia masih berbahan keras. Di sini terdapat satu buah cup holder sama pocket holder. Jadi untuk cup holdernya nggak terlalu banyak sih di sini. Untuk posisi mengemudinya, untuk dari setir dia udah tilt steering sama teleskopik. Jadi untuk pengaturan setirnya udah cukup banyak, bisa tilt steering sama teleskopik. Jadi kita bisa menyesuaikan posisi kita waktu mengemudi. Terus untuk bagian jok dia bisa maju mundur, reclining bisa. Terus ini dia bisa naik turun seperti CR-V yang generasi sebelumnya, cuman sayangnya dia belum elektrik joknya. Harusnya mobil sekelas ini sudah pakai yang elektrik. Dia masih pakai mechanical biasa untuk pengaturan dari kursi pengemudi ini. Dan dia untuk kursi jok semuanya dia berbahan fabric, cuman menurut saya untuk motifnya dia cukup sporty, tidak terlalu norak karena dengan warna hitam dibalut dengan warna ya semi kemerahan lah di tengahnya. Dan dia yang saya suka ini joknya dia kanan kirinya terdapat seperti pembatas, jadi seolah-olah kita tuh berada di sini seperti dipeluk oleh jok itu, jadi lebih nyaman. Dan untuk headrestnya pun tinggi, besar, empuk. Menurut saya untuk kursinya bagus lah. Untuk dari kuncinya dia udah pakai keyless smart key entry, jadi udah kita nggak usah pakai anak kunci dimasukkan ke sini. Dia sudah pakai engine start stop button. Cuman menurut saya lokasinya kenapa di sini? Kenapa nggak ditaruh sini atau mana? Jadi di sini kesannya dia seperti anak kunci lama terus dipasangin aksesoris engine start stop button di sini. Harusnya menurut saya di sini biar lebih mewah. Kita lihat untuk MID speedometernya, dia cukup modern banget. Dia kilometernya digital, untuk penunjuk kecepatannya dia digital, dan di tengah dia untuk RPM. Terus MID nya di tengah di bawah itu cukup luas, modelnya membulat, jadi bisa melihat trip A, trip B, odometer, suhu derajat luar mobil ini, kapasitas tangki, terus indikator transmisi. Terus dari sisi kiri untuk temperatur mesin, penunjuk temperatur mesin. Terus di sisi kanan dia terdapat tangki bensin, dan di yang tengah tadi untuk pengatur MID, kapasitas perjalanan kita, jadi bisa konsumsi 1 liter berapa kilo, jadi ada petunjuknya di situ. Jadi menurut saya cukup komplit dan sudah cukup mewah. Lampunya udah speedometernya itu sudah sangat elegan lah, cukup mewah. Kita beralih ke baris kedua dari Honda CR-V yang 2011 yang facelift. Ini tadi posisi duduk saya di depan, posisi di belakang untuk legroomnya sangat luas, dan di sini nggak ada tonjolan sedikit untuk area itu tadi saya bilang karena dia penggerak depan, jadi di sini nggak ada tonjolan, jadi di sini flat rata.
Ya, ini untuk armrest terdapat di sini, terdapat 2 buah cup holder kecil, jadi cukup nyaman untuk duduk di belakang. Dan terdapat juga sabuk pengaman 3 titik. Terus di sini untuk headrestnya bisa naik turun, dan di sisi tengah juga terdapat headrest. Jadi kalau di sini untuk anak-anak bisa dilipat. Oke, mungkin cukup sekian yang untuk CR-V lama. Kita coba ke interior CR-V yang baru. Kita lihat CR-V yang terbaru dari baris kedua. Untuk kenyamanan di baris kedua CR-V ini tadi posisi duduk saya, legroomnya sangat luas, dan dia terdapat di sini isi AC, jadi 2 double blower. Jadi untuk bagian belakang dia terdapat 2 buah DC AC, jadi membantu dari yang depan. Dan di sini terdapat AC, jadi yang belakang lebih dingin. Untuk dari belakang dia door trimnya dia keras, berbahan keras, cuman dia ada motif seperti jahitan-jahitan kulit asli, cuman dia ini palsu. Terus di sini soft touch. Kenapa yang di sini dia pas keras ya? Kan di sini dia soft touch, harusnya di sini dia ikut soft touch juga seperti yang bagian depan. Di sini sama tadi model hitam piano black untuk power window bagian belakang, dan di sini terdapat list hitam, sini silver. Terus di sini terdapat 1 buah cup holder sama pocket holder, dan di sini terdapat speaker. Terus untuk joknya posisinya, konsep modelnya menurut saya bagus. Di sini agak condong ke depan sedikit, dan untuk joknya dia sepertinya dia udah mentok seperti ini ya, karena ini udah nggak bisa reclining ke belakang. Posisinya juga seperti udah fix seperti ini, tapi sudah cukup lumayan nyaman kalau menurut saya. Dan di sini terdapat 3 buah headrest, bisa dinaik turunin. Terus di tengah juga ada buat penumpang juga, jadi nggak 2, ada 3. Di sini terdapat armrest hampir sama seperti yang generasi sebelumnya, terdapat 2 buah cup holder. Untuk posisinya kalau ada armrestnya, 1 tangan kiri di sini, 1 di sini, cukup nyaman sih, cukup luas juga, headroomnya luas. Terus di sini ada pegangan tangan model retract. Terus di sini ada lampu baca, sudah LED, kanan kiri bisa agak redup, bisa terang. Kalau dari bagian belakang mungkin cukup simple. Terus di sini sama seperti generasi sebelumnya, nggak ada tonjolan untuk gardan karena ini juga penggerak depan. Mungkin ini ada tonjolan sedikit untuk knalpot dari depan ke belakang. Overall di sini cukup nyaman. Untuk plafonnya dia model nggak putih, nggak beige, jadi berwarna seperti abu-abu, jadi lebih sesuai dengan warna interiornya yang berwarna hitam. Dan di sini dia sisi tengahnya juga terdapat sabuk pengaman dari atas ke sini. Jadi untuk fitur keselamatannya dia sangat komplit. Oke, mungkin baris kedua ini cukup segini. Overall yang tadi di bagasi sudah kita bahas. Overall pada intinya untuk Honda CR-V ini yang 2011 sama yang terbaru ini hampir banyak kesamaan, karena mungkin basicnya dari yang awal, jadi yang generasi sesudahnya masih memadukan antara yang lama dengan tambahan-tambahan model yang baru. Kesimpulan dari kedua Honda CR-V ini, modelnya sangat cukup signifikan dari yang generasi facelift 2011 sama yang terbaru 2018. Kalau yang 2018 dia ada versi turbonya tapi 1500 cc. Kalau ini yang belum turbo 2000 cc. Kalau yang ini sama 2000 cc tapi masih model manual. Kalau saya pribadi, harusnya SUV sekelas ini dia pakai penggerak belakang, jadi lebih terlihat tangguh. Karena ini kan dia dari penggerak mesin diteruskan ke 2 roda depan, jadi dia memakai penggerak depan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.